Pendekar Pedang bab 341-346. Nianci berhenti sejenak, berbalik dan bertanya, bagaimana menurutmu? Xiao Wang berkata, saya khawatir perusahaan di selatan sungai yang sediam-diam memperjuangkan 10 miliar proyek baru yang dikeluarkan oleh grup Murong. Kami juga bersaing untuk proyek puluhan miliar keluarga Murong, dan saat ini, kami diundang untuk berpartisipasi dalam lelang amal yang diadakan oleh keluarga Murong. Bukankah ini menciptakan peluang bagi kami? Nah, analisis Anda adalah benar, saya juga berpikir begitu. Tapi, cepat atau lambat kita akan datang ke Jiangnan untuk mendiskusikan proyek baru dengan keluarga Murong, karena grup Dongxin mengundangnya, mengapa tidak memberinya bantuan? Xiao Wang mengungkapkan kekagumannya. Ternyata ketua sudah memikirkannya. Keluar di masa depan, saya akan Anda dapat yakin. Ketika Xiao Wang mendengar ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat, terima kasih, ketua, atas kultivasi Anda. Bahwa kita telah tiba. Iya. Tanda seru. Li Nianci melambai padanya, ketua Huang, ini. Ketua Li datang dari jauh, dan Huang tidak bisa keluar untuk menyambutnya tepat waktu, saya harap ketua Li akan bahagia. Huang Dongxin tersenyum ramah di wajahnya, dan dia tampak cantik jujur. Dong Huang terlalu sopan. Saya baru saja tiba, dan saya menyusahkan Dong Huang untuk keluar untuk menyambut saya secara langsung. Li Nianci sangat berterima kasih. Li Nianci juga mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Huang Dong, Li Dong, jangan terlalu sopan, ayo maju ke venue, bos lainnya masih menunggu. Sekretaris Huang Dongxin berkata dengan suara manis dan senyuman di wajahnya. Direktur Li, tolong. Tolong Huang Dong. Li Nianci mengikuti Huang Dongxin ke balai lelang di lantai 3. Huang Dongxin menjawab telepon, dan kemudian berkata kepada Li Nianci, Ketua Li, maaf saya harus permisi, Anda pergi berbelanja dulu, saya akan segera kembali. Dengan cepat berbaur dengan orang banyak. Xiao Wang segera berbisik di belakang Li Nianci, ketua, dia baru saja pergi. Apakah kamu tidak takut kita akan menghubungi keluarga Murong secara pribadi? Li Nianci sedikit mengernyit, dan dia juga sedikit bingung. Obat apa? Tiba-tiba, dua pengawal berjas hitam menghadang Li Nianci satu persatu. Maaf, seseorang telah melaporkan bahwa Anda di sini untuk membuat masalah, tolong tunjukkan kartu undangan Anda. Pria muda dengan pelipis menonjol dan wajah bengkak itu berkata dengan dingin. Mereka yang bisa datang ke sini untuk menjadi pengawal semuanya terlatih secara profesional, dan mereka berbicara dengan sopan. Li Nianci tersenyum dan berkata, kami tidak memiliki kartu undangan. Kami diundang oleh Huang Dong Grup Dongxin. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa bertanya. Mendengar ini, wajah pengawal itu tiba-tiba menjadi gelap, nyonya. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda, jika tidak saya akan melakukan tugas saya dan mengusir Anda. Xiao Wang berkata dengan dingin, apa yang kamu bicarakan? Ketua kami mengatakan bahwa kami diundang oleh Huang Dong Grup Dongxin, pergi dan tanyakan dan Anda akan cari tahu. Pengawal itu tiba-tiba berteriak pada pengawal lain, keluarkan mereka. Mengatakan itu, dia langsung menarik Li Nianci. Sombong, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Li Nianci mendengus dingin dengan marah. Xiao Wang buru-buru berdiri di depan Li Nianci, meraih pengawal itu dan menarik tangan Li Nianci. Xiao Wang adalah pengemudinya, tetapi dia juga pengawal Li Nianci, dia memiliki keterampilan yang baik dan lahir di ketentaraan. Kedua pengawal ini tidak mudah menghemat bahan bakar, meskipun mereka tidak sekuat Xiao Wang secara individu, mereka setara dengan Xiao Wang bersama. Gerakan di sini dengan cepat menarik semua orang di ruang tamu. Semua orang dengan cepat berkumpul. Li Nianci melihat mereka bertiga berkerumun, dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Huang Dongxin. Maaf, nomor yang Anda panggil tidak dapat dihubungkan. Hati Li Nianci tenggelam, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa dua pengawal yang awalnya sopan segera mengubah sikap mereka ketika dia menyebut Huang Dongxin. Sialan Huang Dongxin, bos besar dengan kekayaan bersih lebih dari 1 miliar yuan sebenarnya menggunakan trik kotor seperti itu. Di tengah kerumunan, Huang Dongxin menonton pertunjukan dengan sekretaris kecil dan mencibir. Di samping mereka,
Ada beberapa pria berpakaian bagus yang terlihat seperti orang kelas atas, dan mereka juga terlihat menikmati pertunjukan. Huang Dong, langkahmu ini benar-benar merusak. Pria paruh baya berusia 50-an dengan janggut besar dan 2 buah kenari di tangannya berkata sambil mencibir. Hei, Tuan Kai, ini adalah metode yang paling sederhana dan efektif. Jika tidak, bahkan jika kita menjumlahkan, saya khawatir kita tidak akan dapat bersaing dengan grup Nianqi, yang sedang berjalan lancar. Untuk puluhan miliar proyek baru keluarga Murong. Huang Dongxin berkata sambil tersenyum puas. Tuan Kai terkekeh, selama pasukan kita di Jiangnan bersatu, tidak ada gunanya bahkan jika grup Nianqi-nya kuat. Dia tidak bisa mengalahkan kita di Jiangnan. Gerakan. Di sini juga menarik pengawal patroli lainnya di aula. Melihat kedua temannya tidak bisa menaklukkan Xiao Wang, 2 pengawal lagi segera bergegas. Mereka berempat menyerang Xiao Wang bersama-sama, sekarang Xiao Wang hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat ini, Li Nianqi mencibir, berhenti. Saya Li Nianqi, ketua grup Jiangyang Nianqi, hubungi penanggung jawab keluarga Murong Anda dan tanyakan apakah saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang amal. Beberapa pengawal terkejut dalam hatinya, dia ragu sejenak untuk bergerak. Xiao Wang mengambil kesempatan untuk berpura-pura, melompat ke depan Li Nianqi, dan mengulurkan tangannya untuk melindunginya. Ketua, orang-orang ini sama sekali tidak masuk akal, saya pikir kita harus pergi dulu. Xiao Wang khawatir Li Nianqi akan dipermalukan, dan menyarankan dengan suara rendah. Li Nianqi berkata dengan suara rendah, kamu kembali, mereka hanya ditipu, tapi aku yakin mereka harus memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Kemudian, Li Nianqi melangkah maju dan menatap beberapa pengawal dengan wajah serius. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Huang Dongxin kepada Anda, tetapi saya adalah ketua grup Nianqi. Bahkan jika tidak ada kartu undangan, Anda tidak dapat memutuskan apakah saya akan tinggal atau tidak. Mereka juga memiliki mendengar nama grup Nianqi, dan jika Li Nianqi benar-benar ketua grup Nianqi, mereka sama sekali tidak berani menyinggung. Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu adalah ketua grup Nianqi? Seorang pengawal bertanya dengan dingin. Li Nianqi tersenyum sedikit, saya pernah bertemu Tuan Murong, dan dia akan tahu identitas saya ketika dia keluar. Di tengah kerumunan, Tuan Kai memandang Huang Dongxin dan tersenyum, Bos Huang, rencanamu mungkin sia-sia. Huang Dongxin mencibir dan berkata, belum tentu. Tanda seru. Saat ini, jadi dia tidak punya waktu untuk datang. Dia sengaja ingin bertemu Tuan Murong, hanya untuk menakutimu. Saya, grup Dongxin, memiliki sejarah panjang kerjasama dengan grup Nianqi, dan saya memiliki persahabatan yang mendalam dengan ketua Li dari Nianqi Group. Anda ingin menggunakan nama Nianqi Group liar, tidak menyangka akan bertemu saya di sini. Apa yang masih kalian lakukan, kenapa kamu tidak mengusir pembohong ini? Xiao Wang dengan marah menunjuk ke arah Huang Dongxin dan mengutuk, Huang Dongxin, aku tidak menyangka kamu begitu berbahaya. Li Nianqi melambaikan tangannya untuk menghentikannya, menatap Huang Dongxin dengan tenang dan berkata, Huang Dong, jika kamu berpikir ini akan membuat saya keluar dari Jiangnan, maka Anda juga meremehkan saya, Li Nianqi. Huang Dongxin mengabaikannya, berpura-pura tidak mengenal Li Nianqi. Dia berteriak kepada beberapa pengawal yang masih ragu-ragu, apa yang kalian masih lakukan? Kenapa kamu tidak mengusirnya? Huang Dongxin cukup terkenal di Jiangnan, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan penanggung jawab pengawal ini. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, sebelum mengetahui identitas Li Nianqi, para pengawal tersebut tidak berani bertindak gegabah. Mereka tidak bodoh, dan tidak dapat memikul tanggung jawab untuk mengusir ketua grup Nianqi. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria jangkung berusia 30-an berjalan mendekat dengan wajah berat. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pengawal, Zhang Donglai. Kapten. Pengawal jangkung itu segera melaporkan apa yang terjadi di sini kepada Zhang Donglai. Ketika Li Nianqi melihat penanggung jawab datang, dia buru-buru berkata, apakah identitas saya benar atau tidak? Selama Anda memanggil Tuan Murong, Anda akan mengetahuinya. Zhang Donglai memasang wajah muram, dan tiba-tiba berkata dengan dingin, tanpa kartu undangan, Anda tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Titik.
Lelang, saya tidak peduli siapa Anda harus mematuhi aturan lelang. Kalian mengusirnya. Iya. Zhang Donglai adalah sangat cerdas dan tidak terus terjerat dengan masalah identitas Lin Yanqi, tetapi mengeluarkan aturan lelang. Arti yang mendasari kata-kata ini sangat jelas, bahkan jika Anda, Lin Yanqi, benar-benar ketua grup Nianqi, tetapi Anda tidak memiliki undangan, Anda tetap harus keluar. Dan saya tetap mengikuti aturan, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Huang Dongxin mencibir dengan penuh kemenangan ke samping, hehe, Lin Yanqi, Anda adalah ketua grup Nianqi, dan Anda diusir oleh pengawal di depan semua orang kaya dan terkenal di Jiangnan. Saya tidak percaya Anda masih memilikinya menghadapi persaingan untuk proyek baru keluarga Murong. Bahkan jika Anda terus bersaing, keluarga Murong pasti tidak akan mempertimbangkan Anda jika ada kesenjangan antara Anda dan keluarga Murong. Perhitungan Huang Dongxin sangat bagus. Maaf, jika Anda tidak dapat menunjukkan kartu undangan, kami hanya dapat meminta Anda untuk pergi. Seorang pengawal berkata dengan sopan kepada Lin Yanqi. Wajah Lin Yanqi jelek, dia tidak menyangka Huang Dongxin bahkan menyuap orang yang bertanggung jawab atas pengawal ini. Dia melirik para selebritas Jiangnan yang bersuka cita tentang kemalangan mereka, dan diam-diam khawatir, jika dia benar-benar dikeluarkan, maka dia benar-benar tidak punya wajah untuk terus bersaing untuk proyek baru keluarga Murong. Bahkan, di masa depan, dia tidak akan memiliki muka untuk menginjakkan kaki di perbatasan Jiangnan lagi, dan karena itu, akan ada kesenjangan yang tidak dapat diselesaikan dengan komunitas bisnis di perbatasan Jiangnan. Namun, bahkan jika dia ingin memahami ini, tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi pasif ini sekarang, kecuali seseorang yang sangat berbobot berdiri untuk berbicara untuknya. Namun, saat ini, dia berada di tempat yang berbeda, tanpa kerabat, tidak ada yang membantu, tidak mungkin ada yang membela dia. Melihat bahwa pertempuran antara Huang Dongxin dan Lin Yanqi pada dasarnya diselesaikan, para selebritas di perbatasan Jiangnan ini juga mengambil kesempatan untuk menambahkan penghinaan pada luka. Ayo pergi, apa kamu tidak merasa malu? Ya, kenapa kamu masih di sini? Jika itu aku tidak akan punya wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Lin Yanqi mendengarkan kata-kata jelek yang mengejeknya, dan memandangi sekelompok orang di Jiangnan. Ekspresi puas diri selebritas itu membuatnya menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Xiao Wang, ayo kembali. Xiao Wang berkata dengan cemas, Ketua, mengapa Anda tidak menelepon Tuan Murong dan memintanya maju untuk membuktikannya? Lin Yanqi menggelengkan kepalanya, tidak perlu, itu hanya akan membuat keluarga Murong memandang rendah kita. Jika dia meminta bantuan Murong Fu, dia secara alami akan menundukkan kepalanya di depan keluarga Murong. Ini bukan untuk wajah Lin Yanqi, tetapi untuk status grup Nianqi di industri di belakangnya. Ini seperti dua bos besar yang awalnya sama, dan tiba-tiba salah satu dari mereka meminta bantuan yang lain. Dalam kesan semua orang, yang meminta bantuan pasti tidak sebaik yang lain. Untuk membicarakan bisnis, Lin Yanqi dapat menjaga suara rendah. Tapi demi status grup Nianqi di industri, dia tidak bisa mundur setengah langkah. Huang Dongxin mencibir penuh kemenangan, Lin Yanqi, keluarlah dari sini dengan patuh. Ini adalah wilayah Jiangnan, tidak ada yang akan berdiri untuk berbicara untukmu, dan tidak ada yang berani berdiri. Kekuatan di Jiangnan, masih belum masuk 10 besar, tapi ini adalah Jiangnan, markasnya, dan dia memiliki keyakinan mutlak. Bahkan jika grup Nianqi adalah naga, itu harus digulung, dan harimau harus berbaring. Tuan Kai dan yang lainnya mengacungkan jempol kepada Huang Dongxin, Bos Huang, aku benar-benar memilikimu. Akhirnya, setelah melirik selebritas Jiangnan yang jelas-jelas sudah berada dalam satu grup, Lin Yanqi berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Haha, keluar. Huang Dongxin tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Selebriti Jiangnan lainnya juga menunjukkan senyum bahagia, tanpa pesaing kuat grup Nianqi, mereka juga akan bisa mendapatkan bagian dari proyek baru keluarga Murong di masa mendatang. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dalam perjalanan pulang Lin Yanqi. Xiao Fan, kenapa kamu di sini? Lin Yanqi berkata dengan heran. Segera, dia tersipu, apakah kamu sudah melihat semuanya? Maaf, ibu mengecewakanmu.
Qin Fan menghiburnya dengan senyuman, Bu, apa yang kamu bicarakan? Kamu berdiri di sini sendirian, dan Jiang Nanjing dipaksa untuk mati sebagian besar selebritas di selatan sungai yang melawanmu. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa melakukannya? Kalimat itu direncanakan oleh Huang Dongxin dan ditendang oleh pengawal, tetapi setelah diberitahu oleh Qin Fan, Lin Yanqi tampaknya menjadi pemenangnya. Di samping mereka, Lin Qingzu dan Huo Xian tampak terkejut. Qin Fan sebenarnya adalah tuan muda dari grup Nianqi. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat sekilas konspirasi Huang Dongxin. Lin Qingzu sama sekali tidak pernah meragukan identitas Lin Yanqi. Huo Xian juga mengerutkan kening, tidak heran jika anak ini selalu memiliki sikap arogan, bahkan Zhou Tianhao diabaikan. Saya pikir dia hanya mengandalkan menjadi teman sekelas Nona Murong, jadi ini adalah kartu trufnya. Grup Nianqi memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Lin Yanqi menyingkirkan senyumnya, menatap Qin Fan dengan curiga dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku mengapa kamu datang ke Jiangnan. Nona Murong adalah aku teman sekelas, dia mengundang saya untuk berpartisipasi dalam lelang amal, jawab Qin Fan mengelak. Lin Yanqi terkejut, dan kemudian dengan gembira berkata, jadi kamu dan Nona Murong adalah teman sekelas, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Wajah Huang Dongxin jelek, dia tidak menyangka Qin Fan akan muncul tiba-tiba. Adapun klaim Qin Fan bahwa dia adalah teman sekelas Nona Murong, Huang Dongxin tentu saja tidak mempercayainya. Dia mencibir dengan jijik dan berkata, hehe, kalian ibu dan anak adalah aktor yang sangat baik. Yang tua berpura-pura menjadi ketua grup Nianqi, dan yang muda berpura-pura menjadi teman sekelas Nona Murong. Orang-orangmu untuk tidak menonton itu lelucon, ayo usir mereka. Zhang Donglai melambai ke beberapa pengawal, keluar dari pembohong ini yang berpura-pura menjadi teman sekelas Nona muda. Iya. Melihat pengawal itu sekitar untuk bergerak, Lin Qingzu tiba-tiba bergegas keluar dan memblokir pengawal di depan Qin Fan. Jangan bergerak, Qin Fan benar-benar teman sekelas Nona Murong, saya bisa bersaksi. Melihat sesuatu akan terjadi lagi, Huang Dongxin berteriak dengan marah, aku baru saja melihatmu dengan anak ini, kamu jelas berada di kelompok yang sama. Usir dia juga. Ya, usir dia juga. Tanda seru. Kai dan yang lainnya orang-orang mengikuti. Lin Qingzu berkata dengan mendesak, bahkan jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus mempercayai manajer umum grup Huo. Kami melihat Nona Murong mengemudi untuk menjemput Qin Fan di stasiun penumpang bersama. Xian, cepatlah. Keluar dan katakan sesuatu kepada Qin Fan. Grup Huo adalah kekuatan kelas 1 di Jiangnan, lebih kuat dari grup Dongxin Huang Dongxin. Jika Huo Xian berdiri dan mengatakan sesuatu kepada Qin Fan, itu akan sangat berguna. Huo Xian sedikit mengernyit, dan diam-diam memarahi Lin Qingzu karena merepotkan. Jika dia berdiri untuk berbicara atas nama Qin Fan saat ini, itu sama saja dengan membuat musuh dengan lebih dari setengah selebriti Jiangnan hadir. Di masa depan, grup Huo yang dia kelola pasti akan diisolasi oleh orang-orang ini. Oh, aku masih harus terlibat dengannya. Huo Xian tidak punya pilihan selain berdiri dan berjalan ke Lin Qingzu, menatap Huang Dongxin dan yang lainnya dan berkata, apa yang dia katakan itu benar. Qin Fan memang nona teman sekelas Murong. Huang Dongxin mencibir berkata, ternyata wanita tertua di grup Huo. Apa? Kapan grup Huo bergabung dengan pembohong? Petik 2 tanda tanya. Ekspresi Huo Xian berubah jelek ketika topi besar itu dikancingkan. Yang paling dia khawatirkan adalah bahwa Huang Dongxin akan mengasingkannya. Dan Huang Dongxin melakukannya. Huang Dongxin memulai tim, dan Tuan Kai segera membantunya, Nona Huo, kami berdua anggota komunitas bisnis Jiangnan. Anda tidak akan mengkhianati komunitas bisnis Jiangnan kami hanya untuk maju. Cepat ke sini, kita akan tetap menjadi teman baik mulai sekarang. Lin Yanqi memandangi dua gadis cantik yang berdiri di depan Qin Fan, dan segera menatap Qin Fan dengan senyum licik. Oke Xiao Fan, kapan kamu tahu grup Huo? Nona. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan dengan gadis itu Ye Qingcheng? Kata-kata Lin Yanqi jelas berarti bahwa dia memaksa Qin Fan untuk memilih menantu perempuan untuknya. Qin Fan menggaruk kepalanya karena malu, Bu,
apakah kamu percaya padaku ketika aku memberitahumu bahwa aku bertemu di jalan? Lin Yanqi memutar matanya, aku percaya kamu hantu berkepala besar. Aku tidak peduli kata-kata manis apa yang kamu gunakan untuk menipu gadis-gadis lain, tetapi saya dapat melihat bahwa keduanya juga gadis-gadis yang baik. Mereka dapat berdiri ketika Anda berada dalam krisis, dan Anda tidak boleh menyakiti orang lain. Qin Fan tiba-tiba menjadi marah satu sama lain, Bu, itu benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Melihat Lin Yanqi ingin berkhotbah lagi, Qin Fan buru-buru menyela, oke, Bu, bisakah kita membicarakan masalah ini di masa depan? Lin Yanqi menghela nafas, lupakan saja, sekarang bukan waktu untuk membicarakan ini. Huang Dongxin melihat Huo Xian ragu-ragu, dan berkata sambil mencibir, Nona Huo, apakah Anda belum membuat keputusan? Mungkinkah Anda benar-benar ingin mengkhianati komunitas bisnis Jiangnan kami? Huo Xian masih membuat keputusan. Nalar mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi dan berdiri bersama Huang Dongxin, tetapi kaki lurusnya yang indah seberat timah, dan hati nuraninya mencegahnya untuk bergerak 1 inci pun. Melihat pemandangan ini, Qin Fan tersenyum dan melangkah maju dengan tenang. Xiao Fan, apa yang kamu lakukan? Lin Yanqi berteriak dengan cemas, sedikit khawatir. Qin Fan menoleh dan tersenyum lembut, ibu sendiri yang memaksa selebriti dari Jiangnan untuk melawanmu. Sebagai putramu, bagaimana aku bisa menunjukkan kelemahan? Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Yanqi takut dengan kecerobohan Qin Fan perilaku. Qin Fan tersenyum ringan, dan momentumnya tiba-tiba berubah. Ru Yuanting dan Yue Zi, saya ingin menekan Jiangnan dengan 1 tangan. Napas Lin Yanqi tiba-tiba berhenti, dan dia tiba-tiba merasakan gelombang kebanggaan di dada dan perutnya. Xiao Wang di belakangnya juga memandang punggung Qin Fan dengan kagum, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda, kepahlawanan konferensi 10.000 pedagang yang asli. Huang Dongxin mencibir, haha, apakah Anda mendengar itu? Anak itu mengatakan bahwa hanya menekan Jiangnan. Orang gila semacam ini adalah satu-satunya yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Nona Huo, apakah Anda yakin ingin membuat setengah dari komunitas bisnis Jiangnan saya menjadi musuh karena orang gila yang bodoh ini? Presiden Kai juga membujuk sambil tersenyum, Nona Huo, dengarkan saran saya, itu tidak layak untuk orang seperti ini. Cepat berdiri. Beberapa anak muda juga mencibir, saya pernah mendengar bahwa kecantikan dan kebijaksanaan Nona Huo hidup berdampingan, tapi saya belum pernah melihatnya. Saya tidak menyangka itu tidak sebagus menjadi terkenal. Tepat, untuk siswa sekolah menengah yang sombong dan bodoh, dia ingin membuat musuh seluruh komunitas bisnis Jiangnan, betapa bodohnya. Anak-anak perempuan yang awalnya iri dengan kecantikan Huo Xian, kini tidak berusaha keras. Tambah hinaan pada luka. Berani-beraninya wanita seperti ini mengatakan bahwa kebijaksanaan dan kecantikan hidup berdampingan. Sial. Menurutku dia jelas-jelas vas. Iya. Vas bisa menampung bunga. Dia bahkan tidak sebagus vas bunga. Bahkan jika anak ini adalah bos dari grup Nianqi Tuan Muda, jika Anda dapat mengatakan kata-kata yang sombong dan bodoh, Anda pasti akan memiliki sedikit kesuksesan di masa depan. Huo Xian sangat pintar sehingga dia ingin memanjatnya, tetapi dia dibodohi oleh kepintarannya. Hehe, Nona Huo mungkin salah kali ini. Huo Xian menatap dengan marah. Melihat Qin Fan, dia memarahi dengan suara rendah, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh. Aku sangat marah. Bukankah ini Zubaji yang menyeberangi gunung api dan memukulinya? Qin Fan mengabaikannya, berjalan lurus melewatinya. Berdiri di depan kelompok selebritas Jiangnan Huang Dongxin. Perhatikan baik-baik, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Qin Fan terkekeh aneh. Huang Dongxin dan yang lainnya mengerutkan kening, menatap Qin Fan dengan curiga, apa maksud anak ini? Tidak, mengapa Anda merasa anak ini terlihat familiar? Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Tiba-tiba, Tuan Kai gemetar, dan berseru di dalam hatinya, bukankah dia Tuan Qin yang sama yang memamerkan kekuatannya di pesta ulang tahun Nona Murong saat itu? Pada saat ini, orang-orang juga mengenali Qin Fan satu demi satu, Tuan Qin, dia adalah Tuan Qin. Banyak orang yang menghadiri pesta ulang tahun Murong Linger berseru dalam hati.
Sudah lama sejak pesta ulang tahun Murong Ling'er, tingkat kultivasi Qin Fan juga meningkat pesat, dan penampilan serta auranya juga mengalami perubahan besar. Saya tidak mengenali orang-orang ini untuk sementara waktu. Ketika Qin Fan mengingatkan mereka, mereka mengingat identitas asli Qin Fan. Namun, Huang Dongxin belum pernah menghadiri pesta ulang tahun Murong Ling'er saat itu, belum pernah melihat Qin Fan memamerkan kekuatan gaibnya, dan belum pernah mendengar rumor tentang Tuan Qin sama sekali. Bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan percaya. Tuan Qin, dia hanya dukun-dukun. Anda bisa membodohi saya tetapi Anda tidak bisa membodohi saya. Tuan Kai sudah lama ketakutan oleh Qin Fan, mengetahui identitas Qin Fan, bagaimana mungkin dia berani menjadi musuh Qin Fan, dan membujuk dengan suara rendah, Tuan Huang, Tuan Qin sangat kuat sehingga kita orang biasa tidak dapat menyinggung perasaannya. Saya akan mundur dulu. Huang Dongxin mencibir, Tuan Kai, Anda tidak akan jadi penakut, maukah kamu? Bahkan jika dia benar-benar Tuan Qin, aku juga tidak akan takut padanya. Aku, Huang, tidak punya kartu. Huo. Xian, yang mulai marah, tidak memperhatikan perubahan ekspresi para selebritas di Jiangnan, tetapi Lin Qingzu yang berada di sebelahnya menyadarinya. Xian, apa yang terjadi? Orang-orang ini tampaknya sangat takut pada Qin Fan. Huo Xian bahkan tidak memikirkannya, dia langsung cemberut, kamu terlalu banyak berpikir, siapa yang takut dengan kesombongan? Anak nakal. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang agak gemuk berusia 50-an mengenakan setelan tang merah tua datang dari belakang panggung bersama Huang Tiancheng. Dia adalah Huang Guangrong, bos Guangnan. Melihat Huang Guangrong muncul, kerumunan di belakang langsung menyingkir. Huang Dongxin sangat gembira, kartu haulnya telah tiba. Huang Dongxin buru-buru berjalan ke Huang Guangrong, mengangguk dan membungkuk, dan memanggil dengan ramah, kakak, kamu di sini. Nah, ada apa? Huang Guangrong bertanya dengan ringan. Padahal, meski keduanya memiliki marga yang sama Huang, mereka tidak memiliki hubungan darah. Huang Dongxin lah yang ingin menjilat Huang Guangrong dan sengaja mendekati mereka. Huang Dongxin membisikkan sesuatu ke telinga Huang Guangrong, dan Huang Guangrong menatap Lin Yanqi dengan tatapan muram. Tuan Kai dan yang lainnya, yang baru saja akan mundur, melihat Huang Dongxin memanggil Huang Guangrong broter, dan langsung terkejut olehnya. Sayangku, Tuan Huang sebenarnya bersaudara dengan Tuan Guangnan. Pantas saja dia tidak berani menganggap serius Tuan Qin. Tuan Guangnan, ini adalah keberadaan yang lebih kuat daripada keluarga Jiangnan Murong. Karena kekuatan ekonomi Guangnan tidak ada duanya di Tiongkok, dan ibu kota provinsi adalah kota tingkat pertama, pengaruh Huang Guangrong jauh lebih besar daripada pengaruh keluarga Murong. Ini juga alasan mengapa keluarga Huang berani langsung memaksa dan memikat Murong Fu untuk menikahi putri mereka. Huang Guangrong memandang Qin Fan, dan berkata sambil terkekeh, tekan Jiangnan dengan satu tangan. Pria muda itu memiliki nada yang besar. Tekan satu dan tunjukkan padaku. Huang Guangrong maju selangkah sambil berbicara. Segera, sosoknya yang awalnya agak gemuk tiba-tiba tampak begitu tinggi dan perkasa sehingga orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Semua orang di sekitar terkejut. Huang Dongxin, Kai Zong dan yang lainnya bahkan lebih senang, apakah ini kekuatan kakak laki-laki Guangnan? Pada awalnya, mereka berpikir bahwa kakak laki-laki Guangnan memiliki penampilan yang lembut sebagai pembawa damai, yang tidak sepadan dengan kakak laki-laki Guangnan. Prestise kakak. Baru sekarang saya mengerti bahwa bos sebenarnya semuanya tertutup, dan mereka telah mencapai titik di mana mereka dapat mengiring dan menerima dengan bebas. Huang Tiancheng juga mengambil langkah ke depan, menatap Qin Fan dengan jijik dan berkata, wah, beraninya kamu menyentuh Jiangnan dengan kata-katamu. Oh, sampah yang hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Punya nyali untuk berdiri dan biarkan aku tuan muda, aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Qin Fan menyipitkan mata padanya, mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, oke, kamu bisa mengajariku. Lin Qingzu tiba-tiba menggigil, apa yang terjadi? Mengapa kamu tiba-tiba merasa sangat kedinginan? Huo Xian juga mengecilkan lehernya yang seputih salju, terkejut di dalam hatinya, ini adalah aura pembunuh. Niat membunuh yang begitu berat,
apakah ini dilepaskan dari anak kecil Qin Fan itu? Lin Yanqi juga kaget, dan buru-buru minum dengan suara rendah satu suara, Xiao Fan, kamu harus tenang. Huang Tiancheng mencibir masih dengan sembrono, semua orang mendengarnya, dia memintaku untuk mengajar. Hehe, aku akan mengajarimu baik, tuan muda. Huang Tiancheng tersenyum sinis, dia diam-diam mengulurkan telapak tangannya, siap menamparnya. Berhenti. Huang Tiancheng, apa yang kamu lakukan? Murong Linger, yang baru saja mendengar berita itu, tidak peduli mengatur pelelangan, jadi dia berlari dari belakang panggung dengan tergesa-gesa. Melihat Qin Fan menghadapi Huang Tiancheng, wajah cantik Xiao Nizi menjadi pucat karena ketakutan, dan dia buru-buru berteriak, berharap untuk menghentikan mereka berdua. Ini Nona Murong. Semua orang terkejut. Huang Dongxin diam-diam bangga, saya tidak menyangka akan mengejutkan Nona Murong untuk datang ke sini secara langsung. Hehe, anak ini berani berpura-pura menjadi teman sekelas Nona Murong. Kali ini dia sudah mati. Melihat Murong Linger muncul, Huang Tiancheng terulur palem tidak punya pilihan selain menutup. Dia tahu bahwa Murong Linger sangat menghargai anak bernama Qin Fan ini, jika dia memukul Qin Fan secara langsung, Murong Linger tidak akan pernah memaafkannya. Murong Linger adalah seseorang yang dia rencanakan untuk dinikahi di rumah sebagai istrinya, dan dia tidak ingin menyinggung perasaan Murong Linger sampai mati. Linger, kenapa kamu di sini? Huang Tiancheng berpura-pura tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum. Murong Linger mengabaikannya, dan langsung pergi ke sisi Qin Fan. Huang Tiancheng sangat marah sehingga wajahnya langsung menjadi jelek. Kakak Qin Fan, apakah kamu baik-baik saja? Murong Linger bertanya dengan cemas, dan berkata dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri, itu semua karena kelalaian Linger, yang membuatmu bersalah. Dia mungkin pernah mendengar tentang apa terjadi di sini. Nizi kecil merasa sangat bersalah. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, kata Qin Fan dengan ringan, tetapi penampilan itu terlihat sangat dingin, tanpa kelembutan masa lalu. Murong Linger buru-buru menatap Lin Yanqi lagi, wajahnya memerah, dia berjalan dengan malu-malu dan takut-takut, dan membungkuk untuk memberi hormat, Bibi, maaf telah membuatmu bersalah. Ini kemungkinan besar adalah calon ibunya dalam hukum. Xiao Nizi sangat ketakutan hingga dia bingung. Huang Dongxin dan beberapa selebritas Jiangnan yang tidak percaya bahwa Qin Fan dan Mes Murong adalah teman sekelas langsung membatu. Anak ini dan Mes Murong benar-benar teman sekelas. Tanda seru. Dan tergantung situasinya, hubungan mereka berdua tidak normal. Keluarga Huang sekarang. Dengan keluarga Huang sebagai pendukungku, Huang Dongxin sangat marah bahkan Nona Murong tidak memperhatikannya. Namun, Zhang Donglai juga memiliki beberapa pengawal, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Huang Dongxin mendapat dukungan Huang Guangrong, tetapi mereka tidak. Baru saja mereka benar-benar ingin mengusir teman sekelas misi, kesalahan ini terlalu besar. Setelah selesai, wanita tertua pasti tidak akan mengampuni mereka dengan enteng. Saat melihat Murong Linger berdiri di samping Qin Fan, Lin Yanqi langsung terkesima. Terutama wajah khawatir Xiao Nizi, dengan mata kuno Lin Yanqi, wajar untuk melihat bahwa itu berasal dari hati. Sekarang melihat dia meminta maaf kepadanya dengan menawan, mata Lin Yanqi langsung berubah. Qin Fan tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, tatapan Lin Yanqi begitu akrab baginya, itu jelas menatap menantu perempuannya. Hehe, Nona Murong, kamu tidak perlu meminta maaf, masalah ini adalah seseorang yang mengincarku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kata Lin Yanqi dengan senyum lembut, sorot matanya membuat Murong Linger merasa sedikit bersalah. Saya mendengar dari Xiao Fan bahwa Anda dan dia adalah teman sekelas. Bajingan ini tidak pernah menyebutkan hal ini kepada saya. Waktu ketika dia paling khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Begitu dia menyukai seorang anak laki-laki, dia akan sangat peka terhadap setiap kata dan perbuatan anak laki-laki itu. Lin Yanqi adalah seseorang yang pernah ke sana, dan segera tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dengan tenang. Oh, dia sering berkata di depan saya bahwa ada teman sekelas wanita yang sangat cantik, lembut, perhatian, dan pengertian. Memuaskan.
Tapi saya tidak pernah memberitahu saya nama teman sekelas wanita itu, saya pikir dia harus berbicara tentang Nona Murong. Qin Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis di samping, Bu, dengan aktingmu keterampilan, Anda adalah seorang aktris yang sempurna. Qin Fan merasa bahwa dengan ibu seperti itu, dia pasti akan dapat menghindari bahkan mahar ketika dia menikah dengan menantu perempuan di masa depan. Dengan kata-kata ini, gadis kecil yang tidak terlalu terlibat di dunia ini sangat bahagia sehingga dia memandang Lin Yanqi seperti kerabatnya. Bagaimana saya bisa begitu baik? Dia pasti berbicara tentang orang lain. Xiao Nizi sangat pemalu sehingga dia hampir menutupi wajahnya. Melihat Murong Linger dan Lin Yanqi mengobrol seperti ibu mertua dan menantu perempuan, Huang Tiancheng di samping membiru karena marah. Linger, kamu adalah tunanganku Huang Tiancheng, harap perhatikan kata-kata dan perbuatanmu di depan umum. Murong Linger hampir meledak marah. Baru saja, dia hanya peduli untuk menenangkan Qin Fan dan calon ibu mertuanya, dan tidak repot-repot menyelesaikan akun dengan Huang Tiancheng. Pria itu benar-benar mulai berbicara omong kosong lagi. Murong Linger berbalik dengan tiba-tiba, dan aroma harum masuk ke lubang hidungnya. Dia menatap Huang Tiancheng dengan dingin, dan dengan marah berkata, Huang Tiancheng, kamulah yang harus menjaga kata-kata dan perbuatanmu. Siapa tunanganmu, kamu punya menjadi malu. Ini agak berat untuk dikatakan. Serangkaian tatapan aneh segera terfokus pada Huang Tiancheng, membuatnya merasa seperti cahaya di punggungnya, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Huang Tiancheng menghilangkan senyum di wajahnya, dan menatap Murong Linger dengan dingin, Linger, ayahku telah melamar ayahmu, dan ayahmu sudah memikirkan urusan kita, aku yakin dia tidak akan menolak. Kamu begitu egois, aku akan marah. Dia terdengar seperti seorang master, membuat wajah Murong Linger membiru dan merah karena marah. Huang Tiancheng, sekarang aku memberitahumu dengan jelas di depan begitu banyak orang, kamu harus menyerahkan hatimu, ayahku tidak akan pernah setuju, dan aku sudah memiliki seseorang yang aku suka. Wajah Huang Tiancheng suram, menunjuk Qin Fan. Dia berkata dengan berat, orang yang kamu suka adalah anak ini, kan? Murong Linger melirik Qin Fan, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Huang Tiancheng tiba-tiba tertawa keras, haha, Murong Linger, apakah kamu buta? Kamu juga seperti sampah yang hanya bisa bersembunyi di belakang wanita, siapa tahu dia laki-laki. Aku akan membunuhnya. Entah kamu menikah denganku, atau kamu akan melajang selama sisa hidupmu, pilih dirimu sendiri. Qin Fan mengangkat kepalanya sedikit, dan tiba-tiba berjalan ke arahnya, matanya menjadi dingin dan tegas, dan suaranya aneh. Tanpa emosi, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Murong Linger dan Lin Yanqi berseru pada saat yang sama, tidak. Melihat tindakan Qin Fan, dia tidak ingin mengalami takut lagi. Kakak Qin Fan, tenanglah. Orang seperti ini tidak layak untuk keributanmu. Murong Linger mengetahui temperamen Qin Fan, dan mengerti bahwa Qin Fan sekali lagi adalah pembunuh. Selebriti Jiangnan yang telah melihat kekuatan Qin Fan semua menahan napas saat ini, dan diam-diam berseru di dalam hati mereka, apakah Tuan Qin akan menyerang putra dari kakak laki-laki di Guangnan? Ini pasti akan menjadi pertarungan besar. Lin Qingzu tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Lin Yanqi dan Murong Linger mencoba membujuk Qin Fan untuk tenang, dia juga mengikuti, ya, Qin Fan, Bibi dan Nona Murong benar, impulsif adalah iblis. Huo Xian hanya meringkuk bibirnya. Dia mendengus dingin di dalam hatinya, bocah kecil ini memiliki temperamen seperti itu, dia bahkan tidak berani mendengarkan kata-kata ibunya. Ini kerugian besar. Aku benar-benar tidak tahu kenapa Nona Murong menyukai anak ini. Qin Fan masih peduli dengan perasaan kerabat dan teman-temannya, dan setelah dibujuk oleh mereka bertiga, dia harus mengesampingkan gagasan membunuh Huang Tiancheng untuk saat ini. Lagi pula, dia bisa membunuh Huang Tiancheng kapan saja dia mau, tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membiarkan kerabat dan teman Anda mengkhawatirkannya hanya untuk menang. Di masa lalu, ketika dia masih muda, dia hanya peduli pada kesenangannya dan tidak memikirkan apapun, tetapi setelah 3000 tahun di domain abadi, dia tidak akan melakukan hal-hal yang akan menyakiti orang yang dicintainya dan membuat musuhnya bahagia. Mempertimbangkan situasi keseluruhan, ini juga merupakan tanda kedewasaan seorang pria.
Namun, Huang Tiancheng masih mengejek Qin Fan dengan sembrono. Ada apa, nak, apakah kamu ingin bergerak? Ayo, aku akan berdiri di sini. Murong Ling'er tiba-tiba pecah, tiba-tiba berbalik, menatap pada Huang Tiancheng dengan dingin, dan terdiam. Dia berteriak, Huang Tiancheng, kamu tidak diterima di sini, keluar sekarang. Sebelum Huang Tiancheng bisa mengatakan apa-apa, dia diinterupsi oleh Murong Ling'er, dan dia segera mengabaikan semuanya, menatap Murong berlama-lama dengan dingin. Hehe, Nona Murong, apakah aku membuatmu malu? Kamu berani melepaskanku, bahkan jika orang tuamu Murong Fu ada di sini, kamu tidak akan berani mengatakan ini padaku. Huang Guangrong juga menatap Murong dengan mencibir Ling'er, cahaya dingin melintas samar di matanya. Biasanya, Murong Ling'er tidak berani memutuskan hubungan dengan keluarga Huang, tapi sekarang dia tidak peduli dengan apapun. Keamanan, usir dia. Zhang Donglai dan beberapa pengawal berdiri di samping, saling memandang. Putra dari kakak laki-laki Guangnan, mereka belum berani bergerak. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Kamu masih bukan keluarga Murong saya. Wajah Murong Ling'er serius, dengan sedikit gengsi. Zhang Donglai mengeluarkan suara yang dalam, dengarkan perintah misi. Iya. Mendengar kata-kata Zhang Donglai, beberapa pengawal segera membelakangi mereka. Tuan Muda Huang, maaf, tolong keluar. Zhang Donglai berjalan ke arah Huang Tiancheng dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Huang Tiancheng berubah drastis, Jalang, kamu benar-benar mempermainkanku. Tanda seru. Itu, kamu pasti akan menyesali keputusan hari ini. Murong Ling'er mencibir dengan dingin, usir dia. Lagi pula, ini adalah wilayah keluarga Murong, dan meskipun keluarga Huang kuat, itu berada di wilayah Guangnan. Karena Murong Ling'er bertekad untuk mengusirnya, Huang Tiancheng juga tahu alasan mengapa seorang pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Aku tidak membutuhkanmu untuk mendesakku, aku akan pergi sendiri. Murong Ling'er, sampai jumpa di pertemuan Sixiong. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku seperti wanita jalang. Melihat sosok anggun Murong Ling'er, wajah Huang Tiancheng penuh tidak berdamai, dia meraung di dalam hatinya, Murong Ling'er, ketika aku mendapatkanmu, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Melihat putranya diusir, Huang Guangrong hanya tersenyum samar-samar, keponakan Murong, kamu sangat agung. Kepada seorang tetua seperti Huang Guangrong, Murong Ling'er tidak berani bersikap kasar, maaf, Paman Huang, kamu akan mengerti mengapa aku melakukan ini di masa depan. Huang Guangrong tersenyum dingin, hehe, jika kamu tidak membutuhkannya, besok kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Setelah berbicara, Huang Guangrong juga pergi. Melihat ayah dan anak Huang pergi, bagaimana mungkin Huang Dongxin berani tinggal di sini? Dia bisa melihat hubungan antara Murong Ling'er dan Qin Fan dengan sangat jelas. Begitu Huang Guangrong pergi, Murong Ling'er pasti akan berbalik dan menghadapinya. Adapun puluhan miliar proyek baru keluarga Murong, dengan hubungan antara Qin Fan dan Murong Ling'er, tidak perlu semua orang berpegang pada harapan. Kakak, tunggu aku. Huang Dongxin juga berlari keluar. Huang Dongxin pergi, dan selebritas Jiangnan yang tersisa segera bubar dengan tenang. Mereka tidak mengenal Huang Guangrong, jadi mereka tidak berani menyinggung keluarga Murong. Lelang amal hari ini adalah tiket untuk klub 4 pahlawan besok, dan mereka tidak ingin diusir. Murong Ling'er tidak peduli dengan orang-orang ini, Lin Yanqi datang jauh-jauh, penting untuk menyapa calon ibu mertuanya terlebih dahulu. Bibi, kakak Qin Fan, dan dua kakak perempuan ini, ikuti aku. Murong Ling'er membawa Lin Yanqi dan yang lainnya ke ruang belakang panggung, dan ngomong-ngomong, menyelesaikan niat kerja sama proyek baru Murong dengan Lin Yanqi. Secara alami, Lin Yanqi akan memuji Xiao Nizi ke langit, dan Murong Ling'er tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga selama seluruh proses. Qin Fan tercengang melihat dari samping. Jika dia benar-benar menemukan pacar di masa depan, status keluarganya mungkin turun ke level yang sama dengan RH. Lin Qingzu, si kecil transparan, meneriakkan 666 dari waktu ke waktu. Adapun Huo Xian, seorang gadis dengan mulut yang tajam dan hati yang seperti kacang, dia secara alami iri dan membenci Qin Fan pada saat yang sama. Setelah menyelesaikan niat kerjasama dengan Murong Ling'er,
Lin Yanqi pergi setelah beberapa saat. Huo Xian dan Lin Qingzu berhasil mendapatkan tiket ke klub 4 pahlawan dari Murong Linger, jadi lelang berikutnya tentu saja tidak terlalu menarik. Namun, Qin Fan tetap tinggal dan menonton seluruh pelelangan. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Xiao Nizi memimpin acara akbar dengan standar tinggi. Namun, pikiran Qin Fan tertuju pada pertemuan 4 pahlawan besok. Huang Tiancheng sudah masuk dalam daftar hitam Qin Fan. Besok, dia berencana untuk mendapatkannya kembali dengan bunga. Klub 4 pahlawan terletak di Qinglong Manor di pinggiran kota Jiangsu. Ini adalah bangunan campuran Cina dan Barat, dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu, bagian utamanya sebagian besar bergaya Barat, dan tamannya sebagian besar bergaya Cina. Saya mendengar bahwa karena desainer yang mendesain manor ini terlalu avant-garde, dan industri real estate China baru saja dimulai pada saat itu, manor ini, yang menghabiskan banyak uang untuk dikembangkan, terbengkalai dan menjadi salah satu bahan tertawaan lokal. Sang desainer dimarahi habis-habisan oleh bosnya, seorang siswa berbakat dari Stars and Stripes dimarahi karena autis, dan akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Tetapi dunia ini tidak kekal, karena lokasinya yang terpencil dan lingkungan yang superior, manor ini dipilih sebagai tempat pertemuan 4 pahlawan. Qinglong Manor telah berubah dari harga asli bangunan yang belum selesai menjadi harga rumah distrik sekolah. Dikembangkan hingga saat ini, Qinglong Manor telah menjadi tempat suci. Harapan terbesar dari semua selebritas Jiangnan dalam hidup ini adalah memasuki Qinglong Manor sekali. Karena hanya dengan memasuki Qinglong Manor, Anda dapat benar-benar berintegrasi ke dalam lingkaran kelas atas di selatan Sungai Yangtze. Jika tidak, Anda akan selalu berada di luar lingkaran. Hehe, jika desainer Izumi tahu, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Aula Sifang di Xionghui dibangun berdasarkan bangunan aslinya, luas dan tinggi, dan ukurannya sebanding dengan aula besar di negara tenggara yang kecil. Sederet konvoi hitam perlahan mendekat dari kejauhan, dan satpam di gerbang buru-buru membuka gerbang, berdiri tegak, dan memberi hormat. Ini adalah konvoi dari 4 bos besar, dan sisa mobil hanya bisa diparkir di luar gerbang. Konvoi diparkir langsung di tempat parkir eksklusif di depan Balai Sifang. Orang pertama yang keluar dari mobil adalah Huang Guangrong dan Huang Tiancheng, dan pengawal yang mereka bawa. Turun dari mobil kedua adalah bos Guangbei Ning Dongyue dan putrinya Nona Ning Rubing. Perlu disebutkan bahwa Nona Ning dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di Guangbei, dan beberapa tuan muda di lingkaran memanggilnya dan Murong Linger sebagai kecantikan ganda dari selatan. Begitu dia keluar dari mobil, dia menghalangi matahari dengan tangannya, dengan tatapan dingin yang tidak boleh didekati orang asing. Mobil ketiga yang turun adalah Liu Qingsui, bos Sungai Xiangjiang, dan rombongannya. Mobil terakhir adalah Murong Fu dan Qin Fan, tentu saja karena Huo Xian dan Lin Qingzu membantu Qin Fan di lelang amal, mereka juga diundang oleh keluarga Murong untuk duduk di mobil belakang. Beberapa gadis dengan temperamen berbeda keluar dari mobil, seperti 100 bunga bermekaran, bersaing untuk mendapatkan kecantikan, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Namun ada satu hal yang sangat mengejutkan, yaitu ketika mereka keluar dari mobil, mereka semua buru-buru menutupi matahari yang tidak begitu panas di atas kepala mereka dengan tangan. Qin Fan meliriknya, dan mengetahuinya di dalam hatinya, sepertinya wanita cantik takut matahari, jadi mereka menggunakan tangan untuk menutupi diri. Keempat kakak laki-laki itu saling memandang, mengucapkan beberapa kata sopan, dan mengucapkan beberapa kata yang tidak berbahaya. Murong Fu berinisiatif untuk menyambutnya, karena ini adalah rumahnya. Semuanya, silakan masuk. Tolong. Qin Fan mengikuti Xiao Nizi ke aula, dan hal pertama yang dilihatnya adalah cincin besar di depannya. Tiba-tiba, dia merasa seperti memasuki pertandingan tinju bawah tanah. Saat ini, konferensi belum dibuka untuk umum, dan hanya bos besar dari 4 alam yang masuk ke tempat acara dengan kubu masing-masing. Tepat di bawah ring, ada 4 sofa kulit. Keempat kakak laki-laki itu duduk di sofa bersama orang-orang terdekatnya, sementara para pengawal berdiri tepat di belakang mereka. Qin Fan mengikuti Murong Linger dan duduk di samping Murong Fu. Huo Xian dan Lin Qingzu tidak memenuhi syarat untuk duduk, dan hanya bisa berdiri di belakang. Lin Qingzu penasaran dengan penampilan bayi itu dan melihat sekeliling.
Wajah Huo Xian yang dingin dan cantik agak gelap, dan dia merasa sangat tidak seimbang saat Qin Fan duduk dan dia berdiri. Linger, untuk apa arena ini? Qin Fan bertanya dengan suara rendah seolah-olah tidak ada orang di sana. Selain itu, dia benar-benar tidak memperhatikan orang-orang ini. Murong Linger dengan hati-hati melihat reaksi para bos besar, dan berbisik di telinga Qin Fan, ini juga pertama kalinya saya berpartisipasi dalam pertemuan 4 pahlawan. Dia tidak seganteng Qin Fan, terutama di depan Qin Fan wajah ketiga bos, tetapi Qin Fan akhirnya bertanya padanya, dia harus menjawab. Faktanya, mentalitas Xiao Nizi sudah sangat bagus. Di bawah aura kuat dari bos dari 4 alam, orang biasa bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun tanpa melihat Huo Xian, dan hanya berdiri di belakang dengan patuh. Bahwa Huang Tiancheng melihat Qin Fan dan Murong Linger duduk bersama, keduanya masih saling berbisik, wajah mereka langsung menjadi gelap seolah-olah mereka intim. Seorang anak laki-laki yang hanya bersembunyi di belakang wanita, bahkan berani merebut wanita saya. Hari ini, Tuan, saya akan mengalahkan Anda menjadi lumpuh. Bos Guang Bei Ningdong Yue dan Nona Ning juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Qin Fan di samping Murong Linger. Mereka menerima laporan dari bawahan mereka kemarin, mengatakan bahwa Murong Linger secara langsung meminta Huang Tiancheng keluar dari pelelangan karena teman sekelas laki-laki. Mereka semua sangat ingin tahu tentang teman laki-laki sekelas Nona Murong itu. Liu Qingsui, bos Xiang Jiang, dan putranya Liu Shaohua juga memandang Qin Fan dengan rasa ingin tahu. Gaya akting Liu Shaohua relatif rendah, tidak sombong dan mendominasi seperti Huang Tiancheng, tetapi dia juga menunjukkan dukungan kepada Murong Linger, tetapi Murong Linger dengan tegas menolaknya. Meskipun Liu Shaohua bertindak sangat sopan pada saat itu adalah pertama kalinya dia ditolak setelah mengejar seorang wanita, dan itu menjadi duri di hatinya. Ketika dia mendengar bahwa Nona Murong, yang telah menolaknya, akan putus dengan keluarga Huang untuk teman sekelas laki-laki, dia bertanya-tanya siapa teman sekelas laki-laki Nona Murong ini. Kupikir pria yang diincar Nona Murong adalah bakat muda dari beberapa keluarga. Dia ternyata anak laki-laki yang biasa-biasa saja. Melihat pakaiannya, harganya tidak lebih dari 300 yuan. Hehe. Murong visi misi tidak lebih dari itu. Liu Shaohua mencibir diam-diam di dalam hatinya dengan ekspresi jijik. Dia tidak mengira Qin Fan hanyalah teman sekelas laki-laki Murong Linger. Jika itu hanya teman sekelas laki-laki, bagaimana mungkin Murong Linger memutuskan hubungan dengan keluarga Huang demi dia? Bagaimana mungkin seorang teman sekelas memiliki kualifikasi untuk tampil di Sixiong Hui? Apalagi dia duduk bersama Murong Fu. Ning Rubing hanya melirik Qin Fan, lalu memalingkan muka dengan arogan dan berhenti memperhatikan. Dia merasa sedikit kasihan pada Murong Linger. Pada kesempatan ini, dia benar-benar berbicara tidak seperti orang lain. Dari sini, terlihat bahwa anak ini pasti sombong dan sombong. Orang-orang baik itu sebenarnya memanggil saya setenar Murong Linger. Saya tidak mau repot dia. Meskipun Ren adalah bos besar di Megatron, persaingannya kurang lebih. Sekarang mereka telah merebut Murong Fu, mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk mempermalukan Murong Fu. Setelah duduk dan minum secangkir teh, Huang Guangrong yang pertama menyerang. Dia meletakkan cangkir teh porselen biru dan putih yang indah, menatap Murong Fu dan berkata sambil terkekeh, "Kakak Murong, orang di sebelahmu adalah calon menantumu, kan?"